Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memi Anggraini dari SMA Negeri 10 Semarang, kelas 12 IPS 2, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet pada masa demokrasi liberal dibagi menjadi 7, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sudirman, Kabinet Wilopo atau Second Kabinet, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda atau Karya. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Periodenya pada tanggal 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Koalisi Partai Masyumi dengan PNI. Prestasinya yaitu 1. Memetakan politik luar negeri di Indonesia yang bebas aktif. Yang kedua yaitu masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Kegagalannya yaitu munculnya mosi tidak percaya pada Kabinet Natsir di kalangan parlemen. Yang kedua yaitu Kabinet Sudirman. Periodenya itu pada tanggal 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Koalisinya yaitu PNI dengan Masyumi. Prestasinya nihil dan kegagalannya yaitu adanya penandatanganan Mutual Security Act atau MSA dengan Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo atau Second Kabinet. Periodenya pada tanggal 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Koalisi Second Kabinet. Prestasinya nihil, kegagalannya yaitu yang pertama adanya konflik di tubuh Angkatan Darat atau peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD atau AH Nasution dan 7 panglima daerah meminta DPRS dibubarkan. Bahkan Kemal Idris, salah satu dari 7 panglima, pernah mengarahkan Moncong Meriam ke istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa. Yang kedua yaitu peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1953. Saat itu Sumatera Utara merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas perkebunan tembakau. Pada tanggal 16 Maret, pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh polisi. Yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro I. Periodenya pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955, yaitu kabinetnya PNI dengan NU. Prestasinya yaitu 1. Suksesnya pelaksanaan konferensi Asia Afrika atau KAA. Yang kedua yaitu membaiknya hubungan dengan Cina. Dan yang ketiga yaitu menumpas DI TII di berbagai daerah.
Kegagalannya yaitu mundurnya Ahmad Nasution yang diganti oleh Bambang Sugeng. Yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Periodenya pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Koalisinya yaitu Masyumi dengan NU. Prestasinya yaitu 1. Menyelenggarakan pemilu 1955. 2. Pembubaran Uni Indonesia dengan Belanda. Kegagalannya yaitu terjadi perseteruan antara pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen deadlock. Daftar perolehan suara pemilu tahun 1955, PNI mendapat 8,4 juta atau setara dengan 22,3%. Masyumi mendapat 7,9 juta atau setara dengan 20,9%. NU mendapat 6,9 juta atau setara dengan 18,4%, dan PKI mendapat 6,1 juta atau setara dengan 16,4%. Yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Periode pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Koalisinya PNI dengan NU. Prestasi yaitu ditandatanganinya Undang-Undang Pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno. Dan kegagalannya yaitu munculnya sentimen anti-Cina. Yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Periodenya pada tanggal 9 April tahun 1957 sampai 10 Juli 1959. Koalisinya yaitu Zakon Kabinet. Prestasinya penetapan wilayah teritorial Laut Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Kegagalannya yaitu adanya peristiwa Cikini. Peristiwa Cikini adalah percobaan penggranatan dengan tujuan untuk membunuh Presiden Soekarno di Jalan Cikini nomor 76 Jakarta tanggal 30 November 1957 yang dilakukan oleh anggota Gerakan Anti Komunis pimpinan Kolonel Zulkifli Lubis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.